Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah jamaah subuh yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita pagi ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah dan mudah-mudahan digolongkan menjadi ibadah yang terbaik, dan insya Allah kita susul dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah, alhamdulillah ada beberapa jamaah juga yang sudah melaksanakan itikaf. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama untuk terus melakukan amal-amal yang luar biasa di 10 terakhir ini dengan beritikaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya saya juga mengajak mudah-mudahan untuk yang belum melaksanakan zakat fitrahnya, infak ataupun sedekahnya, mudah-mudahan kita bisa mensegerakan diri supaya bisa lebih manfaatnya, supaya lebih mudah disampaikan kepada yang penerimanya. Insya Allah meskipun ada keutamaan di akhir, mudah-mudahan ini juga ada upaya kita untuk bisa lebih mensejahterakan, lebih memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, saya akan membacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan setiap kebaikan bernilai sedekah. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'a au tamlani ma bainas sama'i wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, rawahul Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah separuh keimanan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi antara ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran merupakan sinar. Al-Quran bisa sebagai pembela bagimu, bisa pula sebagai bumerang bagimu. Setiap pagi manusia dapat menjual dirinya, apakah ia akan memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, ada salah satunya adalah at-tahuru satrul iman. Bersuci merupakan salah satu syarat sahnya ibadah dan ciri-ciri kecintaan Allah. Rasulullah telah menjelaskan yang membuat tentram jiwa kaum muslim yang senantiasa khusyuk, bahwasanya setiap upaya kaum mukmin untuk menyucikan tubuh dan pakaiannya, persiapan menghadapi Rabb-nya, memiliki pengaruh yang sangat penting dari pengaruh keimanannya. Dan ia menggambarkan akan kepatuhan pada perintahnya dan memenuhi panggilannya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Firman-Nya, di dalam firman-Nya, dan pakaianmu bersihkanlah, surat Al-Mudaththir. Mereka melaksanakan menanggung hal yang berat baginya, tetapi itu semua ia lakukan untuk menghadap Allah dalam keadaan bersih, takwa, wangi dan harum, sebagaimana Allah telah membaguskan dalam penciptaannya, dan sungguh ia layak mendapatkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya pahala bersuci, baik itu wudu dan yang lainnya, akan dilipat gandakan di sisi Allah, sehingga seperti separuh keimanan, karena iman dapat menghapus kesalahan besar dan kecil yang telah dilakukannya. Dan bersuci, lebih khususnya wudu, dapat menghapus dosa-dosa kecil, maka ia seperti setengah dari keimanan. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kukunya. Oleh karena itu, mudah-mudahan wudu ini menjadikan bagi kita bukan hanya membersihkan anggota tubuh kita, tetapi juga sama-sama bisa membersihkan kesalahan-kesalahan kita dengan membasuh yang ada di anggota tubuh kita. Kalau menurut Imam Ghazali, suci itu bukan hanya bersih secara fisiknya saja, tetapi Al-Ghazali menafsirkan taharah itu adalah hati, bersihnya hati dari dendam, hasad, iri, dari semua penyakit. Karena iman akan sempurna dengan hal tersebut. Kemudian Imam Ghazali juga menyampaikan taharah itu dengan meninggalkan kemaksiatan dan dosa, sebagaimana firman Allah atas Nabi Lut, dan dalam menggambarkan sifat Nabi Lut dan keluarganya, innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membersihkan, mendakwakan dirinya bersih. Mudah-mudahan wudu kita, yuk kita sama-sama perbaiki atau jaga wudu kita, pelihara wudu kita, sehingga kita kenal salah satu sifat Bilal bin Rabah. Dia Rasulullah sampai menjamin dia akan masuk surga. Salah satu dia mendawamkan adalah tidak lepas dari wudunya. Jadi dia menjaga wudunya dengan tidak ketika batal dia berwudu kembali, ketika dia batal berwudu lagi. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya sifat melaksanakan wudunya. Mudah-mudahan dari wudu itu kita bisa membersihkan apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh mata kita, apa yang dilakukan oleh mulut kita, pendengaran kita, dan hati kita. Mudah-mudahan ketika kita wudu, ketika diakhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu yang sering kita baca sesudah wudu. Mudah-mudahan ketika kita berhadapan dengan Allah sudah langsung bersih, bukan hanya bersih fisiknya tapi bersih hatinya.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.